Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldio Muklas Rizky, NIM 2023020043. Dosen pengampu Ibu Dr. Andi Tenri Sose, SSN, SE, MSI. Ada beberapa PPT yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, kebijakan infeksi, yang kedua, analisis komprehensif 7 quiz tools, yang ketiga, statistical process control SPC, keempat, peta kendali, yang kelima, fokus pelanggan, yang keenam, perbaikan berkesinambungan, yang ketujuh, Six Sigma, yang kedelapan, gugus kendali mutu, yang kesembilan, just in time, yang kesepuluh, brand marketing. Materi pertama, pengertian kebijakan infeksi. Kebijakan infeksi adalah pedoman atau aturan yang dibuat perusahaan untuk mengatur proses pemeriksaan kualitas. Di dalamnya terdapat standar kualitas, metode infeksi, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab sehingga proses pengendalian mutu berjalan konsisten dan sistematis. Peran infeksi dalam TQM. Infeksi berperan memastikan produk sesuai standar, mendukung continuous improvement, menginteraksikan aktivitas kualitas antar bagian, dan mengurangi risiko kerugian akibat produk cacat. Seven Quinstols berkembang di Jepang pada tahun 1960-an dan dipopulerkan oleh Kaoru Ishikawa. Ketujuh alat ini sederhana namun mampu menyelesaikan sebagian besar masalah kualitas di perusahaan. Statistical Process Control SPC. Tujuan dan manfaat SPC. Tujuan SPC adalah menjaga kestabilan proses, mengurangi variasi, mencegah produk cacat, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas, produktivitas, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan. Alat-alat SPC. SPC menggunakan beberapa alat seperti check sheet, histogram, control card, Pareto card, diagram Ishikawa, scatter diagram, dan flow card. Semua alat tersebut membantu mengidentifikasi penyebab masalah kualitas. Peta kendali. Pengertian dan tujuan peta kendali. Peta kendali adalah grafik yang menunjukkan data proses dari waktu ke waktu untuk mengetahui apakah proses masih berada dalam batas kendali. Tujuannya adalah mendeteksi penyimpangan sejak dini, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi jumlah produk cacat. Jenis-jenis peta kendali. Peta kendali variabel digunakan untuk data yang dapat diukur seperti berat, panjang, dan waktu. Contohnya peta X bar dan peta R. Peta kendali atribut digunakan untuk data berupa jumlah cacat seperti peta P, NP, C, dan U. Peta kendali Centerline sebagian nilai rata-rata proses, upper control limit sebagai batas kendali atas. Yang ketiga itu lower control limit sebagai batas kendali bawah. Jika data berada di luar batas tersebut berarti proses perlu diperbaiki. Ya, lanjut. Yang kelima, fokus pelanggan. Pengertian fokus pelanggan. Fokus pelanggan berarti perusahaan selalu berusaha memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan sehingga mampu memberikan produk
pun layanan yang memberikan nilai terbaik. Adapun konsep fokus pelanggan, yang pertama itu kepuasan pelanggan, yang kedua loyalitas pelanggan, yang ketiga nilai yang diterima pelanggan, yang keempat hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Adapun lagi manfaat fokus pelanggan. Penerapan fokus pelanggan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi perusahaan, mengurangi keluhan, meningkatkan keuntungan, dan memperkuat daya saing perusahaan. Materi keenam, perbaikan berkesinambungan. Pengertian TQM dan continuous improvement continuous improvement merupakan salah satu pilar utama TQM. Artinya perusahaan tidak pernah merasa puas dengan kondisi saat ini, tetapi selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk, proses maupun pelayanan. Metode PDCA, Plan, merencanakan perbaikan. Do, melaksanakan rencana. Cek, mengevaluasi hasil. ACT, menetapkan standar baru atau melakukan perbaikan lanjutan. Manfaat continuous improvement. Manfaatnya adalah meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat daya saing perusahaan, dan menurunkan biaya operasional. Materi ketujuh, Six Sigma. Sigma adalah ukuran variasi suatu proses. Six Sigma merupakan metode yang menggabung konsep total quality management dan statistical process control untuk mengurangi variasi proses sehingga jumlah produk cacat dapat diminimalkan. Berfokus pada kebutuhan pelanggan, mengelola proses secara menyeluruh, mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta. ACT, menetapkan standar baru atau melakukan perbaikan. Manfaat dan tantangan. Manfaat Six Sigma adalah meningkatkan kualitas produk, menghemat biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun budaya kerja berbasis data. Tantangannya adalah membutuhkan komitmen manajemen, pelatihan karyawan, investasi, dan kesiapan menghadapi perusahaan. Materi ke-8, gugus kendali mutu. Karakteristik GKM ada 5, yaitu yang pertama, beranggotakan kelompok kecil, berasal dari unit kerja yang sama. Yang ketiga, keikutsertaan bersifat sukarela. Keempat, fokus pada penyelesaian masalah kualitas. Kelima, didukung oleh manajemen perusahaan. Yang kesembilan, just in time. Pengertian JIT, just in time, adalah sistem produksi yang berfokus pada pengurangan persediaan, penghilangan, pemborosan, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas. Menurut Heiser dan Render serta Monden, tujuan utama JIT adalah menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sehingga proses produksi menjadi lebih efektif. Tujuan penerapan JIT adalah mengurangi persediaan, menekan biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produktivitas, mempercepat proses produksi, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang terakhir, materi ke-10, brand marketing dalam total quality management.
Pengertian brand marking adalah proses sistematis membandingkan produk, layanan, proses kerja, maupun sistem manajemen dengan organisasi terbaik. Tujuannya bukan meniru, tetapi mempelajari dan menyesuaikan praktik terbaik agar sesuai dengan kondisi organisasi. Manfaat brand marking ada antara lain meningkatkan kualitas produk dan jasa, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, mendorong inovasi, memperkuat daya saing, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang objektif. Terima kasih.